masing-masing fotografer itu harus punya value-nya. Videografer harus punya value-nya. Nah, value itulah yang akan dilihat oleh brand besar. Halo Mas Milo. Apa kabar Mas Ari? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya itu mengajak salah satu teman sahabat saya, guru saya, Mas Milo. Nanti teman-teman bisa tahu siapa itu Mas Milo dan kenapa aku ngotot banget ya buat ngajak Mas Milo. Mas, kapan kita janjian ngobrol? Udah lama sebetulnya ya janjiannya ya. Karena ada yang pengen aku gali dari Mas Milo dan pasti akan bermanfaat buat teman-teman semua. Mas Milo ini profesinya fotografer, tapi fotografer bukan sembarang fotografer, teman. Nah, jadi banyak banget brand besar yang sudah pernah dihandle oleh beliau. Salah satunya adalah Starbucks. Yang lain nanti disebut sendiri sama Mas Milo lah gitu ya. Nah, mungkin di awal biar kenal ya teman-teman semua dengan Mas Milo. Mungkin aku juga nih, mungkin aku sedikit tahu nih, tapi sekarang aku pengen tahu. Mungkin Mas Milo bisa ceritain tentang Mas Milo tuh sebenarnya latar belakangnya apa, berprofesi sebagai apa, dan pengalamannya mungkin Mas Milo. Ya, makasih ya Mas Ari. Akhirnya malam ini kejadian kita bisa ketemu, bisa bikin podcast juga. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Ricardo De Melo. Tadi beberapa udah disebutin Mas Ari. Mas Ari ini salah satu mentor saya juga. Saya banyak belajar hal-hal yang ajaib, hal-hal yang bagus dari Mas Ari. Ya, tadi disebutin Mas Ari. Saya seorang fotografer, cuman kalau boleh saya lengkapin, di 2-3 tahun belakangan, 2-3 tahun terakhir itu saya juga diminta oleh beberapa klien sebagai visual consultant. Visual consultant itu apa? Jadi segala hal yang berkaitan dengan visual. Jadi visual itu bisa foto, bisa video ya. Segala hal yang berkaitan dengan visual itu oleh beberapa klien sih, oleh beberapa klien, bukan saya yang ngomong, oleh beberapa klien saya dirasa punya expertise, punya kemampuan dan pengalaman untuk tampil sebagai seorang konsultan. Nah, brand apa aja tadi salah satunya sempat di-spill sama Mas Ari juga, Starbucks. Starbucks di Indonesia, masuk di Indonesia itu berada di bawah Mitra Adi Perkasa. Mitra Adi Perkasa itu kayak payung ya, jadi Mas Ari. Itu ada brandnya, ada Starbucks. Kalau yang saya sempat pegang dari Mitra Adi Perkasa itu ada 3 sebetulnya. Ada Starbucks salah satunya. Yang kedua ada Pizza Marzano. Ya, Pizza Marzano itu hanya di kota-kota tertentu sih. Kota besar mungkin. Kota besar ya. Jadi kayak yang saya tahu kayak di Jakarta, di Surabaya, nggak di semua kota ada. Lalu yang ketiga itu saya pegang dari Mitra Adi Perkasa itu ada Genki Sushi. Oke. Jadi Genki Sushi juga sama, itu hanya di kota-kota besar. Sebetulnya kalau saya boleh jujur masih banyak banget brand-brand yang berada di bawahnya Mitra Adi Perkasa yang sebenarnya saya berharap suatu hari nanti masuk jadi salah satu klien saya juga. Kalau di luar Mitra Adi Perkasa saya sempat pegang AH Honda, Mas. AHM Indonesia. Saya yakin teman-teman di sini juga mungkin banyak yang pakai kendaraannya Honda kan ya. Nah, itu AHM itu sempat jadi klien saya. Lalu yang gede-gede hotel, cottage, villa kebanyakan kerjaan saya. Nah, kalau ditanya awal mulanya saya sampai istilahnya nyasar di dunia fotografi itu sebetulnya gara-gara bapak saya sebetulnya, Mas. Jadi dulu bapak saya itu seorang pelukis. Waktu saya ingat banget, saya SMA di kelas 3 itu ada penjurusan, itu ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Dari tiga-tiganya saya sebetulnya sama sekali nggak interest ketiganya. Jadi kalau IPA sampai hari ini saya masih nganggap IPA itu kan berkaitan dengan rumus ya. Hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan itu saya malas banget terus terang. IPS dulu saya SMA itu saya orang yang sangat-sangat introvert. Jadi sosial itu buat saya juga agak-agak kurang menarik. Pilihannya waktu itu hanya ada bahasa.
Tapi SMA saya kebetulan nggak ada jurusan bahasa. Lalu ketika saya tanya ke Bapak, Bapak menyarankan karena Bapak seorang pelukis, saya tertarik ngambil kuliah jurusan seni. Tapi waktu itu saya tertariknya seni lukis. Saya ingat banget Bapak saya cuma bilang, "Nah, kamu kalau mau belajar sesuatu yang Bapak belum bisa. Kamu tertariknya visual juga, boleh belajar visual, tapi visual itu nggak harus lukis." Nah, waktu itu Bapak saya terus ngasih tahu ke depannya, entah ini mungkin kalau orang sekarang nyebutnya mungkin visioner ya. Bapak saya udah bilang ke depannya kebutuhannya itu yang paling banyak visual itu adalah foto. Nah, saya masuk jurusan foto. Nah, yang saya kaget, kalau teman-teman mau tahu jurusan foto kalau di kuliah itu, saya waktu itu ujian masuknya itu justru gambar sketsa, bukan foto. Okay. Baru kejawab ketika saya semester 1 di kuliah itu bahwa fotografi berasal dari sejarahnya dari Yunani kan ya, fotos dan grafos. Jadi melukis dengan cahaya. Itu jadi kalau anak-anak foto waktu zaman saya itu untuk bisa menguasai fotografi dia harus minimal mengenali tentang lukisan, belajar tentang lukis seperti itu. Itu awal mulanya saya jatuh cinta. Boleh nggak sih aku bilang bahwa jadi kayak punya privilege ya, punya gift ya, bahwa ada darah seni atau memang dari kecil banget sudah kenal sama lukisan gitu ya? Lo ya? Saya tertarik gitu. Saya SMA sempat melukis Mas, sempat satu lukisan saya ditawar lumayan mahal waktu itu. Kalau ukuran saya SMA waktu itu sempat ditawar 20-an juta. Wah, tahun berapa? Tahun 99. Baru denger deh. Sempat ditawar segitu, cuman ya jujur ya karena itu lukisan pertama, jadi justru malah nggak saya jual. Tapi di situ saya jadi semacam kayak eksplorasi, jadi tahu bahwa saya ada ketertarikan di bidang seni. Tapi kalau saya boleh ngasih tahu, boleh spill ke teman-teman, sebetulnya kalau di bidang fotografi itu bakat itu nomor 600 sekian Mas, bukan yang utama. Jadi misalkan wah saya nggak ada darah atau orang tua saya bukan seniman, saya nggak bisa kayak bukan. Teman-teman jangan berkecil hati karena dari pengalaman saya bakat itu nomor kesekian, ke 600 sekian mungkin nggak terlalu penting sih. Tapi yang paling penting sebetulnya lebih ke semangat untuk mau mempelajari sesuatu hal yang baru ya. Nah itu yang harusnya teman-teman eksplorasi kayak gitu sih. Ini itu tadi pertanyaan saya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang perlu kita siapkan buat jadi fotografi? Langsung dijawab nih. Saya punya Mas Ari bakal nanya. Nah itu. Nah tadi kan udah ngomong ya Mas Melo ya, bahwa ternyata ketertarikannya emang dari ada keluarga, dari ayah ya. Kemudian juga karena skill itu nomor 600 sekian. Kita yang penting mau belajar gitu kan. Mau belajar. Nah kalau ngomongin nih Mas Melo, untuk sebelum kita ngomongin ke bagian gimana cara buat ngedeal brand besar, karena itu sih sebenarnya yang pengen aku tahu ya teman-teman ya. Dan teman-teman perlu nanti apapun profesi teman-teman pasti butuh ini. Tapi sebelum ke situ aku pengen nanya dulu nih. Ini kan fotografi ya. Ya. Dan apapun mungkin bisnis teman-teman. Itu cara melihat Mas Melo ini masih prospek atau enggak gimana? Atau masih prospek nggak sih sebenarnya fotografi ini untuk teknologi yang sekarang gitu? Ya, kalau saya dari kacamata saya ya Mas Ari ya, sebetulnya malah masuknya pandemi kemarin itu sebetulnya membuka mindset mayoritas orang Indonesia, termasuk juga saya yakin membuka mindset orang-orang di negara lain ya, bahwa apa? Pertama ini contoh, adanya pandemi kemarin memaksa orang untuk mau nggak mau, suka nggak suka harus online. Oke. Nah, saya justru melihat prospeknya visual. Saya nggak ngomong cuma foto ya. Jadi visual itu baik foto maupun video itu justru semakin besar sekarang. Ini contoh-contoh paling nyata kalau teman-teman mau tahu. Sosial media kita sebutin aja, misalkan mulai dari TikTok, dari Instagram, bahkan dari YouTube. Arahnya teman-teman perhatiin deh, arahnya ke sini trennya. Itu konten-kontennya berupa video, berupa foto. Dulu awal yang kontennya, titik berat kontennya di visual kan hanya Instagram ya, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Tapi sekarang Instagram aja mulai hadir, ada Instagram IG Reels, ada IGTV.
YouTube yang terbaru ada YouTube Short. TikTok meskipun sekarang TikTok Shop-nya di-ban, tapi model-model sosial medianya tetap ke konten-konten video ya. Jadi dari situ saya lihat justru peluangnya makin gede karena apa? Kebutuhan visual baik foto maupun video itu akhirnya nggak cuma brand besar sebetulnya, tapi kalau teman-teman di sini yang misalkan punya produk, punya jasa, punya apapun, mungkin kalau kita bicara 6-7 tahun yang lalu larinya masih blogging ya, masih tulisan, tapi sekarang konten-konten itu udah berupa visual semua sih. Multimedia ya? Ya, multimedia. Jadi saya tuh nanya ya teman-teman, misal teman-teman tertarik gitu di dunia multimedia, ternyata prospeknya gede. Tapi juga aku ngeliat ya nggak cuma fotografi sih, kayak banyak banget sekarang kan orang banyak bilang, wah kan sekarang makin canggih gitu. Ya. Profesi-profesi yang orang butuh banyak orang sekarang sudah bisa pakai bantuan-bantuan teknologi. Tapi kalau fotografi masih ya, untuk case fotografi masih belum tergantikan lah gitu. Ini Mas Ari, ini sebetulnya pertanyaan yang buat saya ini good question ya. Jadi ini salah satu pertanyaan yang saya tunggu dari Mas Ari. Jadi gini, ini kalau dari kacamata saya, hadirnya AI ya, Artificial Intelligence, meskipun saat ini itu udah bisa katakanlah memudahkan banyak orang dalam menciptakan visual bagus, tapi justru satu hal yang saya yakin sih mungkin sampai 5 tahun lebih AI baru bisa menjawab itu adalah masalah sense of art. Jadi gini, sisi manusianya ya, touch humannya gitu. Touch humannya itu yang belum bisa. Jadi memang saya perhatiin kayak yang Mas Ari pernah tunjukin ke saya apa? Pebleli ya. Pebleli kemarin saya sempat coba, ada foto rumah, ada macam-macam. Itu secara teknis visual memang saya sendiri kaget. Jadi hal yang dulu saya proses editing di Photoshop itu bisa 2-3 jam, sekarang dengan AI mungkin hanya hitungan 1 menit itu selesai. Tapi coba teman-teman yang udah pernah pakai aplikasi AI ya untuk memudahkan visual fotonya, nanti coba dari misalkan 10-20 foto yang teman-teman secara sense, secara rasa itu seneng, itu bisa dihitung jari. Nah itu nanti kaitannya mungkin saya yakin nanti mungkin jadi pertanyaan Mas Ari berikutnya adalah brand besar. Kalau kita bicara brand besar, sebetulnya kalau kita bicara teknis itu nanti mengikuti. Jadi kita bicara foto, bicara video itu teknis itu mengikuti. Kayak saya sampai sekarang masih belajar teknis. Tapi yang saya tangkap dari brand besar, ketika misalkan mencari seorang visual consultant lalu mencari seorang fotografer atau videografer, itu salah satunya value, Mas. Nah, value ini dalam artian apa? Tadi sebelum kita podcast kan sempat kita bahas ya. Jadi value-nya itu contoh misalkan Mas Ari klien saya brand besar, ketika saya bisa menyentuh sense human-nya Mas Ari, kebutuhan sesuai seleranya Mas Ari, itu yang AI nggak bisa. Karena apa? Setiap individu itu kan sense-nya beda-beda ya. Nah itu yang teman-teman kalau tertarik dunia visual, pengen profesi kayak saya, salah satu yang harus diperdalam itu adalah value-nya tadi. Gimana kita bisa tahu apa nih? Hati. Sense human-nya masing-masing klien kita ya. Dan itu sih di bangku kuliah gak ada yang ngajarin sih Mas sebetulnya. Tapi lebih ke ya salah satunya kita harus memperluas wawasan kita. Jadi kita harus misalkan saya ngobrol dengan orang di bank, lalu saya ngobrol dengan politikus, saya ngobrol dengan orang bisnis, itu bahasanya akan sangat berbeda. Tapi selalu ada satu yang saya tarik benang merahnya. Kalau kita hadir sebagai person yang kita bisa nyentuh sisi humanisnya, itu relate sih Fatih. Bisa nggak sih aku simpulkan gitu, karya yang dibuat dengan hati sampai ke hati, bisa sih gitu ya? Ya mungkin kira-kira gitu ya. Jadi nah ini yang kadang susahnya kan gini, kalau kita bicara visual itu bahasanya mungkin, maaf kalau agak jelimet. Jadi kalau bicara visual itu sebenarnya kan lebih ke gimana saya bisa menginterpretasikan apa yang diinginkan Mas Ari, apa yang kena di hatinya Mas Ari sesuai versi saya dari hati saya. Nah ini yang susah kan. Oke, next. Ini bagian yang kita
aku tunggu banget. Ya. Tadi kan kita udah ngomong tentang sisi industrinya. Nah, aku ngomong tentang tadi ya, yang dipunya oleh Mas Melo dan nggak banyak dipunya oleh fotografer lain. Ya. Gimana cara mendekati brand-brand besar? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah bisa solo? Saya sendiri ini datang atau harus tergabung dengan agensi tertentu gitu, Mas? Ya. Nah, ini saya cerita agak lebar dulu boleh Mas? Boleh. Jadi gini teman-teman, tadi mungkin lupa saya ceritain. Saya yang dikenal Mas Ari sekarang kan fotografer interior ya. Banyak megang brand besar, tapi teman-teman perlu tahu awal mulanya saya merintis sama seperti mayoritas fotografer di Indonesia. Saya sebagai fotografer wedding. Dunia fotografi itu luas banget. Jadi mulai dari foto makanan, foto perhiasan, foto fashion, foto wedding. Tapi depannya wedding biasanya ya. Ya. Yang Saya memulai dari ya. wedding. Nah, kenapa akhirnya saya banyak kerjain kayak interior? Sebetulnya kalau saya boleh jujur, karena saya menyadari satu kelemahan saya balik lagi tadi sejarahnya, saya SMA itu kan sebenarnya berangkatnya saya orang yang sangat introvert. Nah, jadi di awal dulu saya mendapatkan sebuah kenikmatan semacam kayak me time itu ketika saya berinteraksi dengan benda-benda mati. Benda mati itu mulai dari ruangan, lalu produk, jewelry, food beverage, yang intinya nggak ada manusianya ya. Tapi itu, sekarang udah nyaman ya ngobrol di depan kamera. Ya, apa ya? Atau karena sedikit juga ini yang kelihatan. Mungkin perjalanan waktu ya Mas ya. Akhirnya mau nggak mau kan. Nah, itu awalnya saya dari situ. Lalu saya menemukan kenikmatan. Jadi kayak interest saya lebih ke bidang fotografi yang nggak selalu melibatkan human ya. Nah, kalau ditanya tadi brand-brand besar cara dapetinnya gimana? Itu simple gini. Simple ya? Simple Mas. Simpelnya gini. Banyak saya sering ngobrol sama teman-teman fotografer juga, videografer. Rata-rata nanti coba jadiin pertanyaan ke dirinya masing-masing ya. Minimal gini. Kalau kita nggak bisa jujur ke orang lain, minimal kita harus berani jujur ke diri kita sendiri. Hubungannya apa nih? Aku belum connect. Ya, jadi gini Mas. Jadi gini, seorang fotografer ini kan kadang kita untuk perform, itu kan kadang kita perlu istilahnya presentasi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa kita berangkatnya harus pertanyaan kontemplasi ya. Nanti teman-teman bisa untuk ditanyakan ke dirinya sendiri. Value yang teman-teman punya apa? Jadi value seorang fotografer, masing-masing fotografer itu harus punya value-nya. Videografer harus punya value-nya. Nah, value itulah yang akan dilihat oleh brand besar. Karena apa? Ciri khas bukan sih? Value itu apa? Aku masih nggak tahu yang salah satunya yang ada di dalam value itu adalah ciri khas. Ciri khas masing-masing. Oke. Tapi ciri khas karya, contoh ya, ciri khas karya itu kan sangat bisa diduplikasi ya. Apalagi di era sekarang ya, misalkan stylenya kayak gini saya contek lah, nanti trennya style kayak gitu saya contek. Filternya begini, filternya kayak gini, tampilan lightingnya kayak gini, saya contek bisa. Tapi yang saya maksud value ini, tadi makanya saya sebutin value salah satunya ciri khas. Oke. Tapi salah lainnya itu adalah karakter kita, Mas. Karakter dalam artian apa? Contoh nih misalkan, ini kalau saya artikan ya dari yang saya jalani, value ke diri kita sendiri. Contoh gini teman-teman, attitude, integrity. Makanya tadi saya sempat bilang ini ngobrolnya bakal agak lebar karena hal-hal kayak gini ini bukan hal teknis fotografi sih. Tapi kalau saya boleh jujur, brand-brand besar, coba perhatiin deh, setiap brand besar selalu ada loyalty customer-nya. Yang istilahnya dia nggak akan segampang itu beralih ke brand kompetitornya. Itu yang misalkan kayak Mas Ari lah. Mas Ari misalkan saya sebut merek nggak apa-apa. Boleh. Misalkan Mas Ari ini penggila iPhone, itu mau keluar Samsung seri apapun, iPhone tetap iPhone kan? Iya benar. Beda. Padahal Mas Ari bukan VOD-nya iPhone, bukan pemilik saham juga, hanya sebagai istilahnya user ya. Nah itu berarti yang dikejar oleh konsumen seperti Mas Ari apa? Pasti ada minimal satu value yang Mas Ari dapetin dari iPhone. Kenapa harus iPhone?
Ya. Itu saya perhatiin sama orang-orang pecinta Mercy, dia akan selalu beralihnya Mercy ke Mercy. Dia nggak akan ke BMW. Tapi kebalikannya, orang-orang yang suka BMW, dia nggak akan segampang mungkin beralih ke bahkan mungkin Jepang, nggak kan. Nah, coba teman-teman perhatiin brand-brand besar itu ada satu value, minimal satu value dari dari brandnya dia, itu yang akan dia pertahankan. Nah, ini bahasanya jadi nyambungnya gini, Mas. Misalkan Mas Ari pemilik brand besar. Oke. Ketika misalkan hire seorang fotografer kan ibaratnya kayak B2B ya. Bekerja sama ya. Bekerja sama B2B-nya partner. Pasti juga akan mencari partner yang memiliki value. Meskipun mungkin value-nya nggak sama nih. Karena satu misalkan Mas Ari punya brand katakanlah makanan, sementara saya bukan produsen makanan, value-nya pasti beda. Tapi si klien ini dia karena melihat value kita, dia jadi tahu, oh minimal kalau brand saya yang handle ada value yang dia juga bakal bisa pertahanin. Karena apa? Kuncinya gini, teman-teman kalau udah punya value itu kondisi suka ataupun duka, dalam artian kondisinya job projectnya ini empuk, daging ataupun pahit, value itu akan kita pertahankan. Jadi kalau aku bisa ambil irisan gitu, value ini jadi kayak hal krusial ya, hal yang penting. Hal penting ketika kita ingin ngegolin, nge-closingin si brand ini. Iya. Nah ini tadi kan udah kesebut beberapa value. Ada nggak sih value yang wajib kita punya, Mas? Ini tadi sempat saya sebutin dua sebetulnya. Tadi apa tuh? Attitude, oke. Integritas. Ini contoh paling simpel ya. Dua ini ya, wajib ya. Minimal dua ini. Nanti nilai plusnya ada beberapa sih sebenarnya. Cuman saya pengen sebenarnya teman-teman minimal memulai dari dua ini dulu. Baru ke 600 sekian skill. Ya. Karena skill itu ibaratnya saya ngobrol dengan Mas Ari yang katakanlah bukan dunianya fotografi. Oke, iya benar. Saya bisa dapat skill juga, Mas. Karena case by case kadang Mas Ari mengeluhkan kondisi pemotretan apa, saya jadi belajar di situ. Makanya buat saya skill itu nanti nomor kesekian ratus. Tapi yang pertama teman-teman harus pertahanin itu. Teman-teman harus punya value. Value-nya apa? Kalau di saya, attitude sama integritas. Contoh paling gampang gini. Ini saya ingat. Contoh nih. Dosen saya kuliah, Pak Agus Leonardo. Untuk teman-teman yang tertarik dunia fotografi pasti nggak asing. Pak Agus Leonardo itu gelarnya AFPSI. Jadi lumayan tinggi gelarnya ya. Dia udah pernah ngasih tahu saya waktu saya jadi mahasiswanya ya. Jadi dia ngomong job foto itu misalkan mulai mau dari harganya cuma 10.000 perak sampai 10 juta. Oke. Ketika kita sudah deal dengan klien, konsekuensi apapun kita harus tetap berikan yang terbaik. Nggak ada beda ya. 10.000 dikasih. Dalam artian gini Mas, dalam artian gini, ini contoh misalkan Mas Ari. Oke. Sebagai klien nego dengan saya, makanya Pak Agus waktu itu bilang harus dieksekusi dengan istilahnya effort yang sama, semaksimal kita. Itu karena gini, kalau misalkan Mas Ari sebelumnya bisa saya cas 10 juta, tapi saya cas hanya 10.000, berarti salahnya bukan di Mas Ari, salahnya di saya. Karena underestimate di kliennya kan. Oh ini kayaknya budget dia cuma bisa segini nih. Tapi kan berarti klien sebenarnya nggak berhak untuk mendapatkan ya udahlah harga 10.000 saya kasih kualitas jelek. Nangkep ya? Iya. Tapi beda dengan yang barusan Mas Ari tanya. Berarti harga 10.000 dengan 10 juta hasilnya sama? Enggak. Justru di proses deal awalnya. Makanya tadi saya sempat ngomong ke Mas Ari. Sebenarnya kalau kita proses dealing itu kita lebih ke tadi istilah saya bolanya di klien. Jadi saya harus tahu kebutuhan klien, seberapa ekspektasi dia terhadap hasil visual, itu saya harus tahu semua. Jadi kalau orang Jawa bilang kan gini Mas, honor go honor rupo ya. Iya, nah ini banget. Tapi jangan sampai teman-teman gini. Kan sering banget nih saya dengar kejadian, wah terlanjur saya kasih cuman charge misalkan 10.000, ternyata kliennya ini punya mobil 4 misalnya. Akhirnya jadi nyesel. Bener. Sering akhirnya waktu eksekusi, udahlah dia sebenarnya bisa bayar saya lebih.
harganya murah saya kasih. Nah itu yang salah-salan ya. Nah itu nggak boleh. Jadi saya ingat banget yang dikasih tahu Pak Agus itu, makanya sampai hari ini saya bocorin ke teman-teman kalau mau memulai cara seperti saya. Bahkan saya sering kali ketika klien yang menurut saya misalnya secara brand belum besar, tapi secara visual, katakanlah misalnya hotel nih, tampilannya buat saya ini unik, value-nya ada. Saya ada beberapa klien yang bahkan saya gratisin, Mas. Dalam artian supaya gini, dia jadi tahu. Kadang kan gini, Mas Ari kadang nggak sadar apa yang Mas Ari punya sampai istilahnya orang lain yang ngasih tahu kan. Ini loh kamu udah punya ini. Nah itu saya sering lakukan. Jadi kadang ini loh kamu misalkan punya hotel, di foto asal-asalan. Saya pernah dapat satu klien di Uluwatu, itu dia udah pakai Uluwatu Bali. Ya, itu dia punya resort, dia udah difoto dari fotografer Amerika. Poinnya dia nggak puas. Oke. Nah waktu dia kontak saya, misalnya dia mulai cari tahu tentang harga dan lain sebagainya, dia kaget. Sampai akhirnya saya bilang, ya udah gini deh. Kaget itu bentar, terlalu murah apa terlalu mahal? Kaget itu kan ini realita ya, saya bilang realita. Boleh. Karena di Uluwatu itu si ownernya resort ini orang Indonesia, dia nggak expect bahwa akan ada range harga dari fotografer Indonesia yang harganya nggak beda jauh dengan yang ekspatriat tadi. Oh, jadi harganya Mas Melo itu selevel sama harga bule tadi, orang luar tadi. Nah, dia nggak percaya. Akhirnya saya bilang, Pak, gini Pak, Bapak punya resort ini sangat menjual. Tapi apa artinya resort Bapak menjual? Kalau istilahnya kalau kita ngomong hotel resort kan kita di zaman sekarang ya kita nggak bisa lepas dari namanya OTA, online travel agent. Betul. Jadi jualannya Mas Ari misalnya punya resort di Uluwatu nggak harus sampai ke Amerika untuk jualan. Hanya dari OTA, dari gambar kan, foto atau video. Nah saya bilang, Pak, sebagus apapun kalau calon tamu baru tahu ketika datang, nonsense. Minimal orang dari Amerika sebelum datang udah tahu duluan, Pak. Karena dia masih tadi dia nggak berharap bahwa dari orang lokal harganya dengan ekspatriat bisa bersaing. Akhirnya saya bilang, gini deh Pak, biar Bapak tahu resort yang Bapak punya itu sekelas apa. Saya buatin. Itu mungkin ada 3 foto. Saya buatin, beneran saya buatin serius. Di mindset saya waktu itu saya cuman pembuktian. Bukan, lebih ke kayak ini dia udah klien saya. Oke. Jadi saya eksekusi beneran, saya eksekusi seperti project beneran. 3 foto saya kasih ke dia. Setelah saya kasih 3 foto, ini teman-teman yang mungkin baru mau memulai ya. Kadang kan kita mikirnya kan, wah kalau saya harus ngasih gratis 1 foto rugi. Sebenarnya nggak ada masalah untung ruginya. Toh misalkan kita nggak jadi deal pun, teman-teman dapat portfolio yang bagus. Oh. Makanya jangan setengah-setengah. Tadi yang balik lagi pesannya Pak Agus tadi. Tetap ada pertukaran ya? Ya. Nah itu saya kerjakan 3. Akhirnya tahu nggak Mas Ari? 1 resort saya suruh ngerjain semua dengan harga yang dia nggak nego sama sekali. Pakai harga luar tadi. Karena ini saya bisa maklumin karena kadang ya apalagi di orang Indonesia kan kadang perlu pembuktian dulu ya. Jadi akhirnya begitu dia udah ngeliat dan saya bilang, Pak ini loh Bapak bandingin sama misalkan yang kayak di Nihiwatu misalkan, terus katakanlah di Hawaii di lain-lainnya. Ini secara foto, secara tampilan visual ini nggak beda jauh Pak. Kenapa Bapak nggak bisa bersaing? Baru dia, misalnya kayak tadi saya bilang, Mas Ari baru akan sadar apa yang Mas Ari punya. Kadang kan orang lain yang ngasih tahu ya. Kayak gitu Mas. Nah, tadi aku tiba-tiba kayak wow keren gitu ya. Wow keren gitu. Nih, menarik banget ya Mas. Nah, ini tadi aku selalu bertanya tentang tadi ya tentang harga Mas Melo bisa kasih gratis. Ya. Nah, buat orang yang baru mau nyobain closing deal dengan brand besar, mulai dari mana nih Mas? Nentuin harganya itu gimana? Kalau nentuin harga, Misal nih ya, aku perjelas dulu pertanyaannya. Aku nih baru mulai nih, mau foto ada brand besar, mobil misalnya Tesla misalnya. Wah, kalau nggak dapet sayang. Kan kayak kalau orang baru mulai kan, wah kalau lewat, kalau nggak dapet sayang. ya. Tapi kalau aku kasih harga yang mahal, nanti dia nggak milih aku gitu. Ya. Nah, kira-kira gimana teman? Nasehatnya atau ada strateginya nggak deh? Gini sebetulnya Mas, kalau masalah harga, nanti teman-teman boleh googling sendiri atau cari di YouTube, sebenarnya juga udah banyak. Tapi yang saya tahu
masih jarang orang Indonesia yang pakai. Ini saya dapat dari dosen saya juga, Pak Eswanto, waktu saya kuliah. Dia jebolan Brooks. Dia waktu itu ngasih ilmunya, jadi di Brooks Institute ada ilmunya namanya basic rate per day. Oke, dipecah berdasarkan hari. Ya, basic rate per day. Kalau saya sekarang bahkan saya udah bisa sampai ngitung basic rate per hour. Oh. Nah itu ilmunya gimana? Nanti teman-teman boleh misalkan komen aja di bawah, misalkan nanti request Mas Ari untuk ini satu bahasan ini panjang banget kalau saya harus jabarin, tapi intinya mayoritas harga yang dipakai di Indonesia itu ngitungnya salah kaprah, Mas. Kan biasanya borongan ya? Ya. Pokoknya satu project bahkan X gitu. Bahkan kalau saya tahu beberapa teman-teman yang baru memulai di dunia foto, kadang ngitungnya dia cuman simple banget. Misalkan yang satu foto 100.000 gitu. Ya, satu foto atau satu project 1.500.000. Dia cuma ngitung itu tanpa dia ngitung lebih detail. Contohnya gila, kalau di basic rate per day itu sampai ada hitungan gini. Teman-teman invest kamera. Misalkan Mas Ari ini beli kamera pertama harga 10 juta. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, elektronik teman-teman harus tahu usia pakai itu pengaruh. Jadi setahun pasti penurunan fungsi. Nah yang rata-rata di Indonesia jarang sekali sampai mau ngitung. Pertanyaannya simple. Mas Ari beli kamera 10 juta. Oke. BEP di project keberapa, Mas? Nah itu rata-rata yang saya tanya, bahkan fotografer nggak tahu. Nggak tahu. Tapi teman-teman boleh cek nanti. Bahkan kamera digital itu ada namanya shutter count. Yang sekian ribu jepret dia rusak kan. Benar. Nah harusnya teman-teman udah hitung. Jadi supaya apa? Teman-teman nggak asal lagi. Karena apa? Fotografer kalau misalnya alatnya rusak, kan nggak mungkin nih tiba-tiba teman-teman hari ini baru di tengah-tengah lokasi project alat rusak lalu saya kayaknya bulan depan baru bisa beli, nggak mungkin. Iya. Nah bedanya kalau kita udah bisa ngitung basic rate per day itu sampai kamera, lensa, terus lampu, itu kita udah tahu. Ini saya akan BEP dalam misalnya 3 tahun. Dalam 3 tahun berarti saya dalam 3 tahun harus dapat berapa job. Per job harus nilainya berapa. Itu baru tentang alat ya, Mas. Belum ke diri kita. Value kita nih berapa nih? Contoh nih kalau dari pengalaman saya, harga seorang fotografer kadang yang mahal itu bukan harga alat, Mas. Harga apa dong? Harga entertain ke kliennya. Entertain gini teman-teman, entertain itu gak selalu kita jamu di restoran mahal, enggak. Tapi kadang ya klien nih ketika misalkan jam 2 pagi telepon kita, saya kayaknya butuh ini. Kita siap support terus enggak? Saya berapa kali kejadian tuh di telepon klien jam 2, jam 3 pagi. Nah itu buat saya itu harga entertain. Karena apa? Saya di hire sebagai ya fotografer atau bahkan kadang visual consultant. Jadi kapanpun kan orang ini jamnya beda-beda ya, Mas. Kalau yang saya tahu beberapa orang bisnis ini kadang ketika jam kerja dia udah sibuk mikir kerjaan. Dia nggak sempat mikir misalnya untuk visual promosinya mau kayak apa. Baru ketika mid time-nya, kalau bisnismen ini kadang baru jam 11 ya, 11-12 malam baru kepikiran. Dia kadang tulis. Nanti ujung-ujungnya apa? Kadang besok pagi saya udah ada meeting, saya kemana-kemana lupa lagi. Eksekusi saat itu juga dia telepon jam 2, jam 3 pagi. Diangkat? Kalau saya angkat. Karena itu bagian dari apa ya, resiko kerjaan saya. Karena juga awal dulu saya nggak mau, Mas. Cuman akhirnya saya ngelihat kesehariannya mereka. Ketika jam kerja mereka udah meeting dan lain sebagainya, nggak kepikiran untuk proses ke misalnya bikin visual promosinya. Ya maunya mau nggak mau kan mereka punya waktunya di jam longgarnya mereka itu. Nah itu yang saya bilang entertainnya mahal karena apa? Coba bayangin jam 2 pagi kita tidur, telepon bunyi, tiba-tiba kita diajak ngomongin konsep. Itu makanya kalau saya biasanya saya gali banyak, lalu saya berusaha matengin. Jadi anytime kliennya misalnya Toto tanya konsep, tanya ide, saya selalu udah istilahnya ada one step ahead lah, satu step lebih depan kayak gitu. Oh, jadi dimaksud dengan entertain ini bisa juga berarti jam kerja waktu yang tidak semestinya gitu ya. Di saat-saat yang mungkin kita tidak menduga ya. Tidak menduga. Oke. Terus tadi ini saya mumpung ingat tadi Mas Ari kayaknya sempat nanya kan kalau misalkan untuk teman-teman yang baru mulai baiknya soloist atau one person, atau dengan agen. Dengan agen. Plus minus, Mas. Oh, gimana itu? Plus minusnya gini.
saya nggak mau apa? Nggak usah disebut lah, nggak usah disebut. Saya maksudnya saya nggak mau meracun ke teman-teman semua bahwa harus one man. Kebetulan saya startingnya one man. Tapi teman-teman perlu tahu untuk one man minusnya apa? Untuk bisa sampai nembus brand besar tertarik, itu perjalanannya nggak gampang. Oke. Tapi plusnya apa? Saya less kompetitor. Tapi kalau dengan agen, ini yang saya lihat ya di Indonesia dengan agen, misalnya agen yang menyediakan fotografer, biasanya salah satu yang nanti kita akan compete itu adalah masalah harga. Dengan sesama orang yang di agen itu atau dengan agen yang lain? Dengan sesama yang di agen maupun dengan yang agen berseberangan. Nah, itu yang saya hindari. Tapi plusnya apa kalau dengan agen? Teman-teman di awal bisa dapat klien langsung. Jobnya lebih banyak berarti? Job lebih banyak. Tapi buat saya, ya makanya tujuannya orang-orang beda ya. Kalau saya, ini juga sama dosen saya Pak Iswanto yang ngasih tahu saya, lebih baik kamu handle hanya 10 klien, tapi dia recurring tiap tahun, itu lebih gampang maintain dibanding kita handle 100 klien yang setiap tahun ganti klien. Karena apa? Contoh nih, nyari terus ya. Nyari terus. Kedua, saya butuh kenal Mas Ari. Ini kan takes time ya. Beda kalau misalnya Mas Ari udah jadi klien saya tahun pertama, tahun kedua begitu datang lagi saya udah tahu, oh seleranya bakal ke sini, arahnya ke sini. Saya gampang banget eksekusinya. Makanya Pak Iswanto waktu itu bilang saya lebih baik punya hanya 10 klien kakap, tapi bisa kita maintain dibanding punya 100, tapi setiap tahun kita ganti klien. Nih saya jadi kayak nemu aha moment nih. Nah sekarang membuat dia mau balik lagi gitu. Membuat dia mau terus sama kita. Nggak yang Mas Melo kemarin udah nyobain harganya segini, mau nyobain deh yang murah misalnya. Membuat dia tidak begitu, membuat dia recurring, tetap setia nih. Nah itu tadi sebetulnya poinnya yang tadi sempat saya sebutin, value Mas. Value balik situ lagi ya. Contoh ini Mas, kalau Mas Ari udah pernah pakai iPhone seri berapapun, akan tetap pakai kan? Iya kayak ya udah kayak simple aja gitu. Ya kan? Sebetulnya makanya saya bilang sebetulnya simple, tapi membahasakannya yang susah. Jadi kalau teman-teman misalnya kebetulan yang nonton ini misalnya udah pecinta iPhone, saya yakin juga iPhone core yang baru, belum punya duitnya sekarang, tapi someday saya akan upgrade. Atau yang pakai Mercy, atau teman-teman pasti adalah brand yang teman-teman istilahnya cinta matinya. Nah lakukan seperti itu. Jadi di brand itu yang tadi makanya saya bilang brand gede itu kadang nggak ngeliat teknis kita. Saya bahkan pernah ini sharing sedikit, banyak yang nyangka kan kadang untuk dapetin brand gede kita bersaing harga, kita jatuhin harga ya Mas. Jadi supaya masuk. Begitu. Nah tapi jangan salah teman-teman, saya udah pernah kejadian gara-gara saya pengen dapat satu brand gede, saya jatuhin harga. Brand itu justru mempertanyakan kemampuan saya karena dia langsung it is too good to be true. Maksudnya dengan harga yang dia tawarin terlalu murah, dia nawarin hasil portfolio seperti ini. Dari situ saya belajar bahwa sama kayak teman-teman yang udah pakai iPhone seri terbaru harga berapa, nggak akan mempertanyakan kenapa harganya segitu, karena dia udah langsung tahu value-nya saya dapat iPhone itu karena ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau di brand gede salah satu kenikmatan yang saya dapat gini, jarang banget mereka itu beralih hanya karena masalah harga. Oh jadi malah jangan kayak khawatir dengan pricing ya? Iya. Sesuaikan dengan kepedean mungkin ya bahasa saya. Nah cuman yang teman-teman makanya tadi saya bilang nanti deh teman-teman perlu ada satu momen di mana teman-teman harus berani ke diri sendiri minimal. Kalau nggak mau jujur ke orang lain, minimal harus jujur ke diri sendiri. Kenali value-nya teman-teman. Value saya di mana sih? Saya bilang kenapa harus berani jujur. Jangan kita kecap nomor satu ke diri kita. Jadi misalnya kita sadar nih, oh saya ternyata kurangnya di sini, perbaikin itu. Karena itu nanti di brand gede itu yang akan langsung kelihatan Mas. Kita nggak perlu ngomong banyak, nggak perlu kita bluffing macam-macam. Brand yang udah punya value dia akan langsung lihat value-nya itu. Nah, nih nemuin brandnya di mana Mas? Aku tadi hampir oke, aku siap nih. Jadi apapun ya, service apapun buat brand gede. Nemuinnya gimana? Apakah kita teleponin, kita emailin?
portofolio kita atau lewat jejaring fotografer atau apa? Kalau di pengalaman saya, yang paling Mas, sering closing gitu loh, Mas Mel. pengalaman saya terus terang nanti teman-teman bertahap. Jadi tadi saya cerita saya mengawali dari fotografer wedding. Lalu saya mulai wedding masih jalan karena istilahnya running cost itu kan saya harus cover terus. Saya mulai naik dari wedding mulai ke fashion naik. Sama kayak saya di sebelum brand gede saya mulai dari hotel. Hotel saya sebutin aja, misalnya saya mulai dari hotel bintang 1 naik ke bintang 3 naik ke 5. Begitu udah 5, teman-teman kuncinya gini deh. Kalau satu brand gede, apalagi skala nasional udah pakai teman-teman, itu nggak perlu kita menawarkan diri. Yang lain, Brand yang lain di level yang sama akan langsung notice kita. Karena apa? Ini logikanya gini. Di level yang gede-gede itu, yang beredar hanya sedikit. Oh, berarti sabar ya. Ya. Nggak langsung kayak Mas Melo bisa Starbucks, aku juga bisa. Ternyata ada step-step sampai ke situ ya. Jadi, nah ini bagus yang Mas Ari barusan ngomong. Jadi ini teman-teman, Mas Ari ketemu saya hari ini, saya di dunia fotografi udah 24 tahun, Mas. 20 tahun. Jadi perjalanannya bukan seperti kalau yang orang banyak tahu kan, hari ini kita beli kamera, hari ini kita ngeprint kartu nama, hari ini kita sebagai langsung bisa fotografer gitu ya. Ada jam terbangnya. Dan ya balik lagi kalau itu udah nantinya larinya ke apa ya, kecintaan, teman-teman nggak akan terbebani. Misalkan kayak tadi saya nggak terasa ya udah 24 tahun kayak gitu. Dan itu nanti sama, kalau teman makin mateng, makin bisa nemuin value-nya. Value itu bukan berarti nggak berkembang ya. Value kan makin berjalan, kita dapat klien itu nanti kita, oh kayaknya sisi ini saya perlu perbaikin. Nah itu nanti justru semakin apa ya, tadi di brand gede itu yang beredar sedikit sebetulnya, Mas. Saya waktu dapat Starbucks se-Indonesia, pitching hanya ya Starbucks Asia Pasifik sebetulnya, Mas. Waktu yang Indonesia saya dapat itu, saya pitching hanya dengan 5 orang fotografer. 5 orang fotografer, saya waktu proses pitching 3 mundur di tempat. Dia langsung 3 orang ini langsung nggak menyanggupi apa yang diminta dari standarnya Starbucks Amerika. Hanya dua, satu fotografer Jakarta. Nah yang lucu di perjalanannya 2 orang, katakanlah si A sama saya. Satu lagi bukan fotografer Jakarta ini ya, fotografer daerah ya. Saya dari Solo. Nah, yang si fotografer Jakarta ini dia hanya boleh handle Starbucks Jabodetabek. Jadi misalkan Bandung itu harus saya, sampai ke ujung Manado itu harus saya. Nah itu yang buat saya lucu. Tapi sama, jadi teman-teman bahkan di waktu saya pengalaman di Starbucks itu 5 fotografer aja 3 mundur di tempat. Karena apa? Bukan portfolio, contoh paling gampang teman-teman pinjam karya orang lain bisa. Misalnya kita untuk bluffing ya. Tapi ketika begitu ditanya ngobrol kayak gini, itu klien di brand-brand gede dia akan langsung tahu ini orang punya value atau enggak, seperti itu. Oke, sip. Thank you Mas Melo. Banyak banget ya teman-teman ya yang kita dapat. Aku nggak menyangka gitu ya, dapat jawaban-jawaban yang bahkan bukan ke skillnya, bukan ke skill teknis, tapi ke banyak hal yang ke value, ke belief, gimana ternyata itu ada proses yang panjang, yang kalau zaman sekarang kalau bisa cepet aja gitu, ternyata ya nggak bisa juga ya. Zaman sekarang aja kan mie instan tetap harus dimasak kan, Mas? Iya juga sih. Iya kan? Mie instan nggak ya langsung kita buka makan juga enggak kan? GoFood juga kan harus ngeklik ya, baru. GoFood kita harus ada proses pesennya kan. Jadi sama sebenarnya teman-teman nggak ada yang namanya instan. Yang ada cuman istilahnya kayak kita potong kompas sih. Jadi contoh gini, perjalanan saya 24 tahun. Mungkin teman-teman yang nonton podcastnya ini nggak harus 24 tahun juga. Contoh, kalau teman-teman sekarang misalnya baru setahun 2 tahun, jangan seperti saya nemu value saya mungkin di tahun ke-6 atau ke-8. Ini jadi, langsung. Ya, teman-teman misalnya dari sekarang baru memulai, baru tahun pertama nih, langsung gali lah. Maksudnya value saya apa sih? Yang saya bisa tonjolin apa? Di luar masalah teknis atau skill foto. Karena teknis bisa dipelajari. Teknis bisa dipelajari. Closing statement yang bagus banget ya, Tom. Atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terakhir? Udah sih, udah gitu ya. Udah. Jadi saya simpulkan lagi ya teman-teman.
skill bisa dipelajari, tapi value dan bagaimana teman-teman bisa belajar ya. Nggak harus 20 tahun, tapi bisa lebih cepat ketika mungkin belajar kali ya. Belajar dengan mentor, Ya, pengalaman orang lain gitu ya. saya sampai hari ini terus terang Mas, nanti teman-teman bisa pakai juga. Belajar tentang foto, tentang visual itu tidak selalu melulu dari sesama fotografer. Nggak melulu. Dan mungkin nggak harus kuliah juga mungkin ya. Ya, saya seringkali justru nemu ilmu baru itu ketika saya istilahnya berkomunikasi dengan orang yang dunianya berbeda sama saya. Jadi contoh nih paling gampang gini teman-teman. Kita untuk misalnya ngobrol dengan pemilik hotel sama dengan arsitek, itu kacamatanya beda. Oh iya. Ya kan? Sama kayak misalkan pemilik resto dengan istilahnya food vlogger. Itu cara pandang makanan yang bagus itu beda. Atau bahkan dengan katakanlah healthy pemerhati makanan sehat itu beda banget. Pentingannya kali ya. Sesuai fokusnya ya. Itu jadi teman-teman sama. Jadi kalau hanya masalah teknis visual yang bagus, sekarang gampang banget kita cari referensi itu banyak banget Mas. Tapi justru kita menggali kebutuhan dari lawan kita. Dalam artian lawan ini berarti klien ya. Itu yang nggak gampang. Nah itu yang nantinya membedakan. Itu teman-teman 24 tahun perjalanan saya nggak harus teman-teman jalani 24 tahun juga. Jadi ketika bisa kita potong kompas, misalkan oke, saya di tahun pertama nih saya harus tahu value saya harus ngembangin apa, pelajari langsung. Lalu kedua misalkan teman-teman sekarang baru mulai mau cari brand gede, cari tahu dulu di brand gede itu apa sih yang mereka lihat, apa sih yang mereka cari. Seperti itu sih Mas. Teman-teman, cara potong kompasnya semua di-spill di video ini. Diulangin ya. Tadi Mas Willy ngomongin apa? Itu ya teman-teman. Nih, aku nemuin banyak banget dari pembicaraan ini. Nanti kalau ada yang teman-teman pengen tahu lebih lanjut, tadi banyak ya keyword-keywordnya, kayak pricingnya gimana, per hour gimana. Teman bisa tulis di komentar, nanya. Siapa tahu nanti di video yang lain kita bakal bahas lebih jauh. Itu sih kalau dari aku Mas Willy. Thank you banget ya. Ini ya, teman-teman baik dan sahabat lama saya. Sama-sama Mas Ari. Jadi makasih ya udah diundang di podcastnya. Bye.